Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa merasakan hidup dengan baik dan sehat, insya Allah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan banyak kontribusinya dalam dakwah dan menegakkan panji-panji Islam, sehingga Islam mampu terus bersinar dan tegak panji-panjinya hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Salman dari Prodi Teknik Industri dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi dari ujian akhir semester 1 pada mata kuliah tata tulis. Langsung saja menuju soal yang pertama. Jelaskan dan sebutkan fungsi sitasi dan penelitian daftar pustaka. Saya memulai dari daftar pustaka terlebih dahulu. Daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, kemudian ada judul buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait. Penempatannya pun berada pada bagian akhir sebuah karangan atau buku, dan semua diurutkan berdasarkan abjad. Nah, fungsi dari daftar pustaka ialah untuk mengetahui sumber dari tulisan yang diambil oleh penulis atau mengambil referensi atau tulisan milik orang lain yang ia tulis, maksudnya penulisnya, kembali sebagai bagian dari isi karyanya. Nah, itu pengertian dan fungsi dari daftar pustaka. Lalu, saya akan menjelaskan tentang sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang dikutip. Secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lainnya. Fungsinya untuk menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan dan mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan milik seseorang dan mencantumkannya di dalam karya tulis yang dibuatnya. Namun, tetap mengidentifikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah milik orang lain atau pernyataan orang lain. Nah, kita langsung lanjut ke yang nomor 2. Jelaskan cara menulis daftar pustaka, metode Harvard yang biasa digunakan oleh mahasiswa STTM, menggunakan fasilitas Microsoft Word. Yang pertama itu ada dari website, kemudian yang kedua ada dari jurnal, kemudian ada handbook. Oke, saya akan menjelaskan metode Harvard yang pertama. Itu kita mengambil dari website. Nah, caranya, yang pertama kita harus buka aplikasi Microsoft Word. Lalu pilihlah reference. Di atasnya biasanya ada reference, layout, insert, home. Nah, kita klik yang di bagian reference. Kemudian pilihlah style Harvard. Di bagian atasnya itu ada pilihan style. Nah, kita pilih style Harvard. Setelah itu, insert citation dan klik add new source. Nah, setelah klik new source, pilihlah website pada tipe of source. Kemudian tulislah penulisnya atau yang biasa disebut author. Di situ tulislah authornya.
siapa-siapa saja. Nah, kopas dulu tuh nama webpack-nya, kemudian ditulis ke name of webpack. Nah, tulis tahun juga atau year sesuai yang tertera pada webnya, lalu mengupload karyanya itu kapan, itu tahunnya ya. Lalu tulis tahun berapa kita mengakses web tersebut. Jadi tahun kapan kita mengakses web tersebut. Kemudian lanjut ke bulan, terus ke harinya, month and day. Ke bawah itu ditulis dulu. Kemudian cantumkan URL dan klik OK. Setelah itu pilih bibliografi dan pilihlah insert bibliografi. Selesai sudah. Nah, lanjut. Yang kedua, itu dari jurnal. Dari jurnal itu hampir sama, cuman ya ada beberapa perbedaan tentunya. Yang pertama, kita tentunya akan membuka Microsoft Word. Lalu pilihlah reference, sama. Kemudian masih sama, kita pilih style Harvard. Setelah itu insert citation dan klik add new short. Masih sama stepnya sampai sekarang. Kemudian, nah ini yang beda. Pilihlah jurnal pada type of source. Yang tadi kan dari web. Nah sekarang kita jurnal ya, dipilihnya jurnal. Kemudian isi author dahulu, kemudian isi last and first name. Jika penulisnya lebih dari satu, maka lakukan lagi stepnya satu-satu ya per penulis. Kemudian isi title, journal name, year, page, volume, issue. Kalau sudah, kita cek lagi nih, udah benar atau belum. Lalu kita klik OK. Nah setelah itu kita kembali ke step yang seperti di web. Kita pilih bibliografi dan pilih insert bibliografi. Nanti akan tertera di Microsoft Word, itu sudah ada di situ. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu melalui handbook. Masih sama caranya, cuman ada berbeda sedikit. Yang pertama itu biasa, kita buka Microsoft Word, lalu pilihlah reference, kemudian pilihlah style Harvard sesuai perintah. Kemudian setelah itu insert citation dan klik add new short. Nah, kemudian pilih book section pada type of short. Isi author dahulu, isi last and first name. Jika penulisnya lebih dari satu orang, maka lakukan lagi satu orang satu langkah. Kemudian isi title, book title, year, page, city, publisher, editor. Kalau sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, bedanya di sini itu ada city and publisher juga editor. Karena pembuat, publisher, dan editor itu biasanya berbeda. Tergantung. Setelah itu, pilih bibliografi dan pilih insert bibliografi. Setelah itu akan muncul sendiri di Microsoft Word milik kita. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Apakah yang dimaksud plagiarisme? Jelaskan. Oke, plagiarisme biasa disebut atau plagiat atau plagiator, itu yang plagiat sendiri itu. Ya bisa disebut penjiplakan lah, atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya milik orang lain, dan pendapat sendiri tanpa mencantumkan sumbernya. Jadi milik orang lain ataupun kita harus mencantumkan sumbernya agar tidak disebut plagiator. Nah, plagiator sendiri itu dapat dipidanakan karena dianggap mencuri hak cipta orang lain. Wah, bahaya.
pelakunya bisa mendapat hukuman yang berat, bahkan bisa keluar dari universitas atau dicopot gelarnya. Karena setiap karya orang itu sudah dianggap hak cipta, maka untuk mahasiswa ataupun pihak-pihak yang ingin membuat karya tulis, janganlah sekali-kali menjiplak atau melakukan plagiarisme. Itu bahaya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Bagaimana cara menghindari plagiarisme? Nah, ada nih beberapa cara. Yang pertama, sertakan citasinya supaya kita tidak dianggap plagiarisme. Nah, kemudian cara yang kedua, itu catat berbagai sumber daftar pustaka dari awal dan sertakan daftar pustaka itu pada karya kita. Nah, cara yang keempat itu ini biasanya digunakan oleh anak-anak yang lumayan kreatif yaitu menggunakan yang biasa disebut dengan aplikasi anti plagiarisme itu. Tapi kalau kita ingin otaknya terasa, itu janganlah sekali-kali menggunakan hal itu, tapi sertakan citasinya saja. Kita buat sendiri citasinya, maka itu lebih bagus. Yaps, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.